Saya mau ngomong hubungan anak dan bapak ya. Buku kita kali ini Masuk. cocok ya. Bagus ya. Gila emang. Tapi kalau yang di buku ini bapaknya jahat. Emang ini enggak? Selamat datang di Mari Pada Baca, podcast buku pertama sebelum negara api menyerang. Oke. Ini adalah episode terbaru kita, guys. Ada videonya, anjir. Akhirnya kita update ya. Parah. Setelah berapa tahun kita? 5 tahun. 4 kalau nggak 5. 5 tahun 2019. Ingat, kata Rega nggak boleh jeda 2 detik. 2019. Sorry guys, masih kagok ya. Dunia entertain kata Rega nggak boleh jeda 2 detik. Jadi kita nggak boleh jeda 2 detik. Dari 2019 berarti udah 5 tahun anjir. 5 tahun. Betul, Iya, 5 tahun. kita bareng-bareng itu periode terakhirnya Jokowi. Waduh. Jadi emang podcast Mari Pada Baca masuk video itu tujuannya untuk merayakan lengsernya Jokowi. Iya. Kalian kan? Dan kita merayakan juga Fufu Papa dilantik. Wede, final. Kalian maksudnya kan? Iya. Gila ya, Kita, Fufu Papa. soalnya PNS kan nggak boleh berpihak. Betul. Nah, Gitu. Azas netralitas. Nah sekarang lu nggak bisa macam-macam. Ada gambarnya. ada data digital. Kalau suatu saat kita terkenal, kita udah punya rekam jejaknya. Terlalu jauh nggak sih? Terlalu jauh. Iya. Ya, suatu saat lah. Semoga. Pasti bapaknya Fufu Papa seneng banget ya jadi wakil presiden ya. Kita mau ngomong hubungan anak dan bapak ya. Buku kita kali ini Masuk. cocok ya. Bagus ya. Gila emang. Tapi kalau yang di buku ini bapaknya jahat. Emang ini enggak? Gue nggak tahu ya kalau seorang ayah memanjakan anak tuh jatuhnya sayang apa jahat sih, ya kan? Tapi yang di sini nggak dimanjain. Iya. Yang jahat dari awal. Ya, ini perbedaannya ya. Kalau Tapi yang kan ini dimanjain bisa aja dia jahat bikin anaknya nggak berkembang dengan baik nggak sih? Betul. Itu menarik Des. Iya, Patut Des, kita patut. diskusikan. Tapi ini karena kita baru beralih ke video, Betul. mungkin bisa kenalin dulu Des. Iya. Oh iya, di sini yang biasanya dengerin suara dong gua Gomdes. Ilham sebagai apa? Sebagai Podcaster sekarang. Iya, ya semuanya podcaster ini. Iya, mas-mas biasa. Mas-mas PNS. Mas-mas PNS yang ada di YouTube-nya Bawaslu. Instagram Bawaslu live. juga guys. Pasti banyak banget fansnya Ilham nih. Ih, parah banget. Nanti pasti kemungkinan komentarnya, "Bang, tips masuk Bawaslu dong." Memang setelah bahas buku ini kita mau bahas buku Aduh, gue belum perkenalan. anjing. seleksi CPNS. Gua Rega, kalian mungkin udah banyak yang kenal gua, tapi gua perkenalan aja. Banyak juga yang sering ketemu Rega secara langsung. Yo, Soalnya satu-satu yang bekerja di dalam industri buku cuma Rega. Pada episode kali ini, episode pertama kita mau bahas buku yang sangat menarik, Des. Kita bakal bahas buku terbaru Ziggy. Ini jatuhnya baru atau enggak ya? Tapi pokoknya bukunya di Tanah Lada, tapi dengan edisi baru, teman-teman. Dengan cover baru. Betul. Isinya baru juga nggak? Nah, Kita bahas nanti. Iya, anjay. Tapi emang bukunya tentang apa sih, Gak? Mungkin ada teman-teman yang nonton video tapi nggak dengar audionya, Gak? Ini gue buka dengan cerita dikit ya tentang di Tanah Lada. Di Tanah Lada ini teman-teman pasti udah lumayan banyak juga yang baca karena buku pertamanya tuh terbit di tahun 2014. Dia juga barengan sama ketika di Tanah Lada ini dapat DKJ. Oh iya, sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2014. Dia juara kedua kalau nggak salah ya. Iya. Nah, buku di Tanah Lada ini tuh kurang lebih menceritakan tentang 2 orang anak. Satu namanya Salva, dipanggilnya Ava, dan satu lagi namanya P. Tapi ya namanya P doang. Jadi kalau anak-anak BBM tuh pasti pada tahu ya P. Nah, Enggak, lu minus 1000 aura gak? Enggak aja. Bilangnya BBM kan 2000 tuh enggak ada BBM enggak. Karena bocah-bocah yang gen Tapi alpha memang enggak ada buat BBM. pembaca yang sudah biasa membaca Ziggy itu bukan hal yang aneh ya guys. Iya, bukan dengan hal- tokoh anak-anak tuh udah bukan hal yang Betul. aneh. Beberapa buku Ziggy juga udah pernah kita bahas ya di Iya. podcast. Tapi untuk di video ini buku pertama yang akan kita bahas. Jadi memang tokoh utama Ziggy itu selalu anak-anak. Kenapa anak-anak? Itu pertanyaan gue tuh gak? Oh, gitu. Ambil. Jadi ketika dulu pas gue baca kan bukunya yang warna kuning ya. Iya, yang ini. Iya. Yang sekarang yang warna hitam. Hitam. Apa perbedaannya? Apakah ada pesan dari Ziggy? Iya, jadi ini perbedaan yang pertama adalah di dalam buku ini tuh sampulnya tentu saja berbeda. Sampulnya yang ini
ini lebih jelas lagi ya menunjukkan cerita dari buku ini ya tentang Ava dan P, bagaimana Ava dan P ini sama-sama memegang cahaya itu harapannya itu ya. Kita bisa menafsirkan masing-masing lah pokoknya bagaimana sosok Ava dan P di dalam sampul ini dan dengan cerita yang disajikan. Ini tafsiran lu atau dari tafsiran gua lah tentu dari saja. ilustratornya. Ziggy tuh tipikal penulis yang emang gak pernah menceritakan makna, maksud, tujuan. Dia tuh benar-benar memberikan ruang untuk para pembaca untuk menafsirkan makna dari dan tujuan dari buku ini sebenarnya. Dan kalau dari gua sendiri pembedanya ya, gua kasih tahu lagi pembedanya tuh pertama sampul, kedua tuh ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya tuh benar-benar beda cuy, antara buku yang kuning sama buku yang hitam. Ilustrasinya tuh diganti semua. Lalu juga di sini ada ini yang menurut gua paling penting ya. Jadi ada dua hal yang menurut gua penting dalam buku ini. Ada yang pertama ada kata pengantar dari Ziggy. Jadi di sini tuh ada kata pengantar Ziggy yang dia menceritakan tentang kenapa sih gua selalu membuat karakter-karakter dari sudut pandang anak-anak. Di sini ada alasannya dan itu menarik banget. Dan yang terakhir ada alternatif ending. Di buku yang sampul hitam ini dia sajikan ending alternatif yang mana sebenarnya ending alternatif itu adalah ending aslinya. Lah kenapa dia nggak nulis yang di kuning ya? Nah, itu ada ceritanya cuy. Jadi ending yang alternatif itu tuh ending naskah yang dia kasih ke perlombaan DKJ. Nah, pas udah lolos, Ziggy itu dikomentarin sama Nukila Amal dan sama Nukila Amal tuh dikasih tahu bahwa ya pokoknya intinya adalah tidak tepat gitu ketika endingnya seperti ini. Terus akhirnya Ziggy memproduksi ending yang baru dan akhirnya menciptakan ending yang kalian baca di buku kuning itu. Jadi yang di buku hitam itu ending yang sampul kuning ada, tapi ditambahin alternatif endingnya. Betul. Berarti walaupun kita udah punya yang kuning, bisa juga beli yang hitam. Betul. Kayaknya harus beli yang hitam. Betul. Soalnya kan ada. Belinya di mana gak? Wah ini belinya wah ini rahasia banget sebenarnya ini. Belinya bisa lah flash sini lah. Bisa dong. Bisa lah. Untuk belinya ini kita cuma bocorin di podcast ini doang ya. Kayaknya di tempat lain gak bakal pada tahu. Oh iya, susah banget, Des. Belinya di Gramedia.com. semua tahu aja. Tadi toko Gramedia terdekat ya itu. Kan ngomong-ngomong soal sampul hitam dan perbedaan sampul ini, kalau gue ngelihatnya ya di ilustrasinya tuh yang di sampul hitam nih jatuhnya lebih gelap ya. Ya. Jatuhnya ya emang gelap sih. Enggak, maksudnya beda jauh gitu kalau dibandingin ini kan yang ceria anak-anak banget dan sedangkan ini tuh yang kelam. Iya. Khas Ghibli tapi itu yang dark-darknya gitu gak sih anjir. Terus kan di ceritanya tuh emang beneran gelap sih. Betul. Kayaknya tuh enggak kurang cocok kalau misalnya cerita gelap tapi sampulnya ceria dan kayak gini ya. Menurut gue ya, ini subjektif gue aja gitu. Kan di situ bapaknya si P ya. Bapaknya si P tuh jahat banget anjir. Mungkin kalau teman-teman yang udah baca yang suka mukulin ya. Iya. Dan apa ya? Menurut gue ada filosofi bagusnya juga sih gimana cara bapaknya P itu memandang dunia ya. Yang dengan penuh pesimisme dan pesimis banget dah kayak mungkin nih calon-calon bapak Gen Alpha nih mungkin banyak yang child free tuh mungkin gara-gara pemikiran ini nih yang kayak nggak ada yang baik di dunia ini tuh. Ya menurut lu gimana tuh gak? Nggak ada apa-apa baik ya? Iya nggak ada apa-apa yang baik di dunia ini. Iya di dalam buku ini tuh yang gue benar-benar garis bawahi ya dalam setiap halaman di dalam buku ini tuh adalah tolong dong itu kiasan bosku. Jadi Ziggy tuh selalu menulis dan sering banget menuliskan bahwa tidak ada papa yang baik di dunia ini. Dia selalu menuliskan itu dan itu tuh kayak gue sebagai calon bapak ya insya Allah mungkin sebagai calon bapak mungkin gue merasa di momen itu merasa kayak ya di awal gue merasa tersinggung ya karena kok begitu gitu. Karena itu mengeneralisir sosok ayah kan sebenarnya. Bahkan kayak mungkin kalau lu flashback ke masa kecil lu mungkin dan lu juga pasti akan membela bapak lu masing-masing kan kayak bapak gue mungkin seperti itu tapi dia baik kok. Bapak gue seperti ini tapi dia baik kok dan tapi kenyataannya kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda misalnya bukan dari sudut pandang kita sebagai anak ataupun berdasarkan landasan moral mau moral agama atau moral sosial sebenarnya ya kalau kita melihatnya dari
kacamata psikologis mungkin ya. Ya apa yang dilakukan orang tua tidak hanya ayah, sebenarnya banyak yang bisa kita temukan bahwa itu adalah satu bentuk kekerasan gitu, entah itu kekerasan fisik ataupun verbal. Di sini pun, nah menurut gua Ziggy di dalam buku ini tuh dia memberikan kita contoh yang cukup jelas gitu, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan itu muncul di dalam kehidupan sehari-hari seorang anak gitu. Karena yang selalu Ziggy ingin munculkan menurut gua, dari sudut pandang gua, Ziggy tuh ingin memunculkan bahwa anak-anak tuh hidup gitu. Anak-anak adalah manusia dan kita tuh seringkali melupakan sosok anak itu sebagai manusia. Kita seringkali menganggap anak tuh tidak tahu apa-apa. Kita seringkali menganggap bahwa anak tuh ya tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki. Anak tuh harusnya disetir aja sama bapaknya. Iya, betul. Iya. Aduh, gue baru enggak lagi. Maksudnya harus fokus gak? Harus fokus. Iya benar. Karena anaknya belum bisa nyetir. Iya. Iya, emang betul. itu maksudnya. Iya. Anak tuh ya Itu bukan kiasan kan? Iya, bukan lah. Enggak kok, maksud gue itu papa. Lanjut enggak? Iya. Di situ sih menurut gua dan di situ Ziggy berhasil membuat gua tersadar bahwa ya kita harus menerima bahwa orang tua kita memang beberapa kali melakukan satu bentuk kekerasan gitu. Dan tadi gue bilang entah itu verbal ataupun fisik gitu. Dan di sini yang paling parah yang menurut gue dan juga menjadi concern Ziggy adalah kekerasan yang paling parah menurut Ziggy adalah pengabaian. Iya, tapi berarti gak di dalam buku Di Tanah Lada ini sebetulnya isu apa yang banyak muncul gitu? Kalau menurut gue ya isu yang paling banyak muncul ada tentang isu ya anak ya tentu saja dan pola asuh sangat berhubungan di situ dan bagaimana ya tadi tentang tentang bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri dari orang tua terhadap anak, yaitu terkhusus pengabaian itu ya gue sangat-sangat concern dalam buku ini ya terkhusus gue sangat-sangat concern dalam bentuk pengabaian itu karena di dalam buku ini yang menurut gue sangat-sangat Ziggy ingin munculkan adalah bagaimana bukan bapaknya tapi yang jadi highlight itu bukan bapaknya tapi ibunya, bagaimana sosok ibunya ternyata secara tidak kita sadari dia tuh sebenarnya memperlakukan si Ava ini dengan cara itu mengabaikan dia. Beberapa kali ibunya tuh mengabaikan dia, kayak yang misalnya tragedi yang pas dia di hotel misalnya, dia udah mulai nginep di hotel kan setelah lari dari Rusunero itu. Dia diem di hotel terus si Avanya nelponin karena bilang mau ke Rusunero kayak gitu. Dan ini ya tragis ya yang paling gue inget dari buku ini tuh di awal bapaknya kan suka judi ya. Iya. Jadi karena judi dia dapat warisan dari orang tuanya, terus duit warisan ini bukannya buat sesuatu yang produktif tapi malah beli rusun ya. Iya. Beli nginep di rusun yang rusunnya tuh jelek banget kan dan bapaknya tuh tetap judi. Iya. Tragis banget sih. Iya, dan dia tuh pindah karena emang bertujuan biar deket sama tempat judi. Iya, benar. Padahal awalnya itu mereka punya rumah. Dan itu bukan kisah di novel, itu banyak kisah nyatanya. Iya. Itu adalah. Iya, kemarin soalnya ada case ini berita yang dia bapaknya tuh jual anaknya 15 juta. Oh iya. Iya. Karena betul. buat judi online maksud gua. Astagfirullahaladzim gitu. Iya. Dan real ya ternyata ada orang kayak gitu. Iya. Dan gua rasa ya itu yang memang ada di sekitar kita gitu. Iya. Dan Ziggy berhasil memunculkan itu. Berarti kalau di buku ini secara konsep pola asuh yang pengen diberikan edukasinya tuh seperti apa gak? Menurut gue Ziggy sebenarnya tidak secara gamblang ya, karena memang di sini Ziggy menuliskan sebuah novel. Dia tidak menuliskan dokumen apa ya tentang pola asuh atau segala macam. Jadi Ziggy tidak memberitahu pola asuh yang harus dilakukan itu seperti apa, tapi Ziggy hanya memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang tua memperlakukan anaknya itu dari sudut pandang anak. Yang sangat unik di sini adalah itu sudut pandang anak yang Ziggy ambil, dan yang paling uniknya lagi adalah bahwa Ava dan P ini adalah sosok anak yang emang cerdas namun masih berupa anak-anak gitu. Bagaimana Ava perlu ada bimbingan. Ya, dan yang menurut gue satu hal yang sangat unik dari sosok Ava adalah Ava tuh mencari kata-kata tentang apa yang dia tidak ketahui melalui kamus. Kamus dari dia kakeknya. Iya, yang dikasih sama kakek Kia itu kan. Dia dikasih kamus. Jadi setiap kali Ava nggak tahu apa kata-kata apa yang
diomongin sama orang dewasa, dia mencari tahu di kamus. Dan itu tuh menurut gue adalah sindiran yang sangat yang sangat besar gitu untuk orang-orang dewasa ya. Karena Ziggy tuh menyindir bahwa anak-anak tuh tahu loh apa yang lu omongin. Anak-anak tuh mendengar apa yang lu omongin dan mereka pun bisa mencari tahu itu. Iya. Karena itu sejalan sama konsep Albert Bandura ya, guys. Betul sekali. Social learning theory. Kayaknya bisa jelasin Kak Tedes. Iya, gue sebenarnya mau jelasin, cuman sayangnya durasinya udah kepanjangan. Mungkin suatu saat akan kita jelasin. Betul. Lanjut. Dan ini menurut gue pengen nanya endingnya, tapi lu udah jelasin duluan yang ending alternatifnya gak? Oh tapi belum. Tapi ending jangan lah. Ending jangan sih. Iya, gue sebenarnya nggak berniat untuk men-spill endingnya, cuman ada satu hal yang menarik mungkin ada saya yang mau tanyain itu yang tentang ending buku kuning ini ya. Iya. Dan gue yakin teman-teman juga sebenarnya udah pada baca juga buku Titan Al-Ada ini mungkin ya. Dan endingnya tuh sangat mengenaskan. Endingnya tuh adalah mereka itu udah. Gitu. Itu dah intinya itu. Tapi dari sudut pandang gue itu tuh bisa terjadi teman-teman. Jadi gue berharap kalian kalian calon ayah, calon ibu wajib sekali membaca buku ini agar kalian tahu bahwa hal sesederhana betul. Mengabaikan anak pun itu bisa berdampak kepada anak itu. Gitu. Karena belajar parenting tidak hanya dari buku non fiksi tapi dari novel justru bisa juga ya. Betul. Dan yang menarik di mungkin kebanyakan bukunya Ziggy ya, walaupun ceritanya tuh gelap kayak ini kan anak yang dizolimi kan, anak yang dizolimi oleh orang tuanya, tapi si anaknya tuh lugu dan polos gitu, dia nggak memiliki rasa dendam, tapi ada jokes yang menurut gue lucu banget. Apa tuh? Gue nggak mau jadi ayah, gue langsung pengen jadi kakek aja. Itu lucu banget itu. Iya. Karena kakek yang ngasih kamus itu kan baik kan. Itu yang ngasih warisan kan. Iya. Gue masih terngiang tuh. Anjing gue bisa kepikiran deh, nggak mau jadi bapak langsung jadi kakek. Sebelum ke akhir, pertanyaan terakhir gue mau mau ngasih satu kutipan yang menurut gue cukup menarik. Oh ini buat Reels nih. Iya. Bisa masuk TikTok langsung. Pelan-pelan. Aduh, nih. Siap jedak-jeduk ya guys. Kata apa ya? Aku terus-terusan bilang begitu. Aku mencoba meyakinkan mereka kalau aku harus kembali ke Rusun Nero lagi. Sekali saja. Tapi mereka tidak mengerti. Jadi aku menangis. Aku menangis karena orang dewasa tidak mengerti kalau aku juga punya kepentingan. Kalau aku juga punya sesuatu yang ingin kuselamatkan. Jadi apa yang ingin diselamatkan? Itu kalau nggak salah ini ya, mau ketemu si P kan ya? Karena kebahagiaan ada di P kan? Iya, itu tuh yang waktu di hotel. Lagi di hotel, terus mereka tuh abis minggat, mau berencana untuk pergi dari si bapaknya itu, cuman nggak dibolehin buat keluar dari hotel. Nah makanya si Ava tuh menangis soal itu. Tadi gue belum kebaca satu lagi, katanya aku menangis karena orang dewasa tidak mengerti apa-apa. Susah tuh dewasa. Lanjut guys. Sebagai pamungkas seperti biasa, seperti episode-episode yang audio doang. Kenapa kita kudu banget baca buku ini, guys? Karena kita semua mungkin akan menjadi bapak, akan menjadi ibu, dan akan memiliki anak, mungkin. Maka dari itu, gue rasa buku ini cocok sekali untuk kalian belajar bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak-anak kita. Jangan-jangan buku ini bisa ditaruh di rak psikologi pendidikan ya? Ya. Dan psikologi perkembangan. Ya, gitu. Udah. Cukup sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat dan mendengarkan dan menyaksikan. Gue closingnya jadi kepanjangan, Cuk. Ada gambarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat menonton. Selamat membaca. Selamat mendengarkan.